Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa negara sekaya Indonesia masih harus menjual bahan mentah ke luar negeri? Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel dan emas terbesar di dunia loh. Hari ini kami akan membahas tentang hilirisasi industri tambang emas dan nikel di Indonesia. Sebuah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat ekonomi nasional. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, bahkan menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Selain itu, tambang emas kita juga termasuk yang terbesar loh. Salah satunya dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun, selama bertahun-tahun hasil tambang ini lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah. Artinya, negara lain yang mengolah dan negara lain pula yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, disinilah hilirisasi berperan. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah mendorong agar bahan mentah tidak lagi langsung diekspor, tetapi diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Contohnya di sektor nikel. Kini, Indonesia telah membangun banyak smelter dan menghasilkan produk bernilai tinggi seperti ferronikel, stainless steel, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik. Bahkan, kawasan industri seperti Morowali berkembang pesat menjadi pusat pengolahan nikel terpadu. Di sektor emas, pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di Gresik oleh PT Freeport Indonesia memungkinkan Indonesia memproduksi emas murni dan logam mulia lainnya di dalam negeri loh. Ini bukan hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga memperkuat devisa negara. Namun, tentu saja hilirisasi bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, energi yang stabil, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak sosial dan lingkungan dapat menjadi masalah yang baru. Oleh karena itu, hilirisasi harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Bisa kita simpulkan kalau hilirisasi industri di Indonesia tentang emas dan nikel bukan cuma sekedar kebijakan ekonomi, tapi juga salah satu langkah strategis untuk bikin Indonesia naik kelas dari negara yang tadinya mengekspor bahan mentah menjadi negara dengan sumber daya. Jika dikelola dengan tepat, hilirisasi dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa lagi.